Faslun, inilah fasal fi iddatis syiddati fi tasyahhudi wa mawadhi'iha. Fasal fi iddatis syiddah, di dalam menjelaskan tentang bilangan, hitungan, jumlah tasdid fit tasyahhudi, di dalam bacaan tasahud, ya, tasahud awal, tasahud akhir, wa mawadhi'iha, dan tempat-tempatnya tasdid. Jadi syiddah atau tasdid itu ada di mana aja ketika kita membaca tasahud, ya. Kemudian tasdidatut tasahudi ihda wa isruna syiddatan. Tasdidatut tasahudi, tasdid bacaan tasahud itu ihda wa isrun, ada 21 syiddatan tasdidnya. Jadi bacaan tasahud yang kita baca di dalam tasahud awal dan tasahud akhir itu jumlah tasdidnya harus ada 21 syiddah, 21 tasdid. Nah, begitulah jumlah seluruhnya, ya. Khamsun fi akmalihi, 5 tasdid itu fi akmalihi, di dalam kesempurnaan tasahud, di dalam kesempurnaan bacaan tasahud. Wahua, yaitu malayusannu bitarkihi, sesuatu atau lafaz atau kalimat yang ditas itu layusannu, tidak disunnahkan, bitarkihi, dengan sebab meninggalkannya tasdid. Jadi kalau kita tidak membaca dengan tasdid itu tidak disunnahkan. Nah, fil julusil awal, di dalam bacaan tasyahud duduk yang pertama. Jadi duduk yang pertama itu tasyahud awal, ya. Apabila ada satu di dalam ada 5 macam bacaan tasyahud yang ada tasdidnya. Namun kalaupun kita tidak membaca di bagian kelima macam itu, tidak membaca menggunakan tasdid pada tasyahud awal, itu tidak disunnahkan as-sujudu, melakukan sujud sahwi. Nah, jadi tidak disunnahkan, nggak apa-apa gitu, ya. Hanya penyempurnaan saja, menyempurnakan. Bagaimana kalau kita lepas tasdidnya? Apakah kita harus sujud sahwi? Oh, enggak, ya. Jadi tidak. Jadi la yusannu bitarkihi fil julusil awwali as-sujudu, tidak disunnahkan dengan sebab meninggalkan tasdid. Nah, pada saat kita baca tasahud awal, lalu bacaan tasahud awalnya itu tidak dibaca tasdid, tidak lepas dari tasdid, itu tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Wasit tata asyara, dan ada 16 fi aqallihi, di dalam hitungan yang paling sedikitnya tasahud. Nah, yang ke-16 ini wahwa, yaitu al-lafzul wajibu, lafaz yang wajib, fil julusil akhiri, di dalam melakukan duduk yang terakhir, duduk tasyahud akhir. Nah, ini adalah lafaz-lafaz yang wajib, yang harus dibaca sebagai rukun, ya. Terdapat 16 tasdid, wajib tuh dibaca tasdidnya. Nah, di mana tuh waktu atau saat kita melakukan tasyahud akhir. Nah, tetapi wa ma yusannu sujud bitarkihi, dan sesuatu yang disunnahkan sujud sahwi bitarkihi fil julusil awwali, dengan sebab meninggalkan bacaan itu tanpa tasdid fil julusil awwali, di dalam duduk tasyahud awal. Jadi kalau umpamanya kita tidak membaca tasdid yang 16 macam pada bacaan tasyahud, maka kita tidak mendapatkan atau mencapai rukun
di dalam membaca tasyahud tersebut, dalam duduk tasyahud akhir tersebut ya. Nah, kalaupun kita tidak membaca tasdid pada sesuatu yang wajib dibaca pada tasyahud akhir, maka di situ kalau tidak dibaca di tasyahud awal, maka disunahkan sujud sahwi. Jadi ada 5 macam, di mana 5 macam itu harus dibaca ya sebagai penyempurna tasyahud. Namun apabila tidak dibaca, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Dari keterangan di bawah ya. Ada juga 16 macam lafaz yang ditasdidkan, di mana ke-16 macam lafaz yang ditasdidkan itu adalah wajib ditasdid, yaitu pada duduk tasyahud akhir. Jika ke-16 macam tasdid itu lepas tasdidnya, kita tidak baca tasdid pada tasyahud awal, maka disunahkan sujud sahwi. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya pada saat tasyahud awal kok kita tidak mentasdid suatu kalimat yang menjadi penyempurna tasyahud, kok kita tidak tasdid, nah, berarti kita sama juga tidak melakukan tasyahud awal. Begitu. Makanya disunahkan sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau ke-16 macam tasdid yang wajib kita baca tetapi terlepas atau tidak terbaca tasdid pada tasyahud akhir? Nah, berarti tasyahud akhir kita belum mencapai pada rukun. Kalau begitu bagaimana? Ya nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena rukun kauli, rukun bacaan itu nggak nyampe, nggak cukup, begitu ya. Dah, begitu ya. Nah, mukadimah, nanti penjelas di bawah. Baik, lanjut ya. At-tasdidu fi at-tahiyati. Dan tasdid fi at-tahiyati di dalam lafaz at-tahiyatu itu isnani, ada 2 macam, jangan sampai lepas. Di mana tasdid itu wahuma ala ta'i wal ya, yaitu di atas huruf ta dan ya. Atta, nah, jangan atahiyah, atta, ta-nya dibaca double, dibaca tasdid. At-tahiyyatul, nah gitu ya, ta-nya dibaca kalau kita baca atahiyatul salah, begitu ya. Dah gitu dah ya, yang penting tekan itunya deh. Adapun masalah kesempurnaan, bila kita tidak membaca dengan sempurna, ada 5 macam bacaan tasyahud. Kalau kita tidak mentasdid di 5 macam itu, tidak disunnahkan untuk sujud sahwi pada tasyahud awal. Ada 16 tasdid yang wajib kita baca, dan ketika kita tidak baca ke-16 tasdid itu pada tasyahud awal, kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Kita jangan memandang itu deh. Yang kita pandang adalah mana-mana saja yang harus ditasdid, gitu ya. Itu harus kita perhatikan ya, begitu dah. Nah, jadi walaupun nanti kita baca tasyahud awal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, benar baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir, begitu ya. Yang penting itu dah. Nah, sekarang at-tahiyatu, nah ta ditasdid, ya ditasdid, ya dibaca panjang, itu 1 alif mad ya, 1 alif 2 gerakan, 2 harkat, jadi at-tahiyatu. Nah, ta-nya dan ya-nya ditasdid isnani, dua huruf, wahuma 2 huruf itu alat ta'i wal ya'i, di atas huruf ta dan huruf ya ya. 1 itu. 2 wa tasdidul mubarakatus sholawatu. Nah, wahidun 1. Di mana tuh? Wahwa ala shod, yaitu di atas huruf shod. As-sholah,
as-sholawatu, as-sholawatu, as-sholawatu. Nah itu jangan sampai soknya itu kita tidak baca tasdid. Mubarakatus sholawatut ta asso asso mubarakatus so mubarakatus sholawat. Nah itu soknya itu tasdid ya. Nah, berapa tuh? 3 ya. Kemudian wa tasdidu fit thayyibati, dan tasdid di lafad at-thayyibah. Berapa tuh tasdidnya? Isnani 2, jangan sampai 1. 2 tuh. Wahuma ala ta'i wal ya, yaitu di atas huruf ta dan ya. At-tahiyatul, gitu kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, at-thayyibatulillah. Itu toknya itu ditasdid, jangan sampai mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah, itu salah dah itu dah. Ya. Nah, kemudian wa tasdidu lillahi thayyibatulillah. Wahidun 1, wahwa ala lamil jalalah, yaitu di atas huruf lam. Lam pada lafaz al jalalah, yaitu Allahu. Allahu lillahi, Allahu itu ditasdid. Allah lillah, Allah, jangan sampai hilang tasdidnya. Kalau hilang bagaimana? Ya enggak sah. Begitu ya. Bacaan tasdidnya, bacaan tasyahudnya enggak sah pada lafaz, pada tasyahud awal, pada tasyahud akhir, dan sunnah sujud sahwi pada sujud pada tasyahud awal. Kenapa? Tasdidnya lepas begitu. Kalau mau kita tidak sujud sahwi bagaimana? Ya sama juga kita tidak melakukan tasyahud awal. Kenapa? Karena tasyahud awal kan sunnah ab'ad. Gitu ya. Kalau sunnah ab'adnya udah tidak benar, maka kita tidak mendapatkan nilai pahala sunnah ab'ad. Kalau ingin mendapatkan sunnah pahala sunnah ab'ad, dalam hal ini tasyahud awal, maka kita disunnahkan sujud sahwi sebagai pengganti dari pahala sunnah ab'ad yang hilang. Emang kenapa hilang? Enggak, dia enggak baca tasdid pada kalimat-kalimat thayyibat, kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat at-tahiyyatu gitu. Tasdidnya ditinggalkan, baca sembarangan aja, lurus-lurus aja, nggak bisa ya. Nah, bagaimana kalau dibaca lurus-lurus saja tanpa tasdid pada tasyahud akhir? Ya, tasyahud akhirnya menjadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena membaca tasdid dalam kalimat-kalimat itu menjadi wajib. Ya kok wajib? Ya karena kan tasyahud akhir itu rukun dalam sholat. Bukan lagi sunnah ab'ad, tapi tasyahud akhir itu judulnya, statusnya adalah rukun. Maka ada yang wajib dilakukan kalau kita ingin menjadikan tasyahud akhir itu sebagai rukun. Apa yang harus diwajibkan? Di antaranya adalah bacaan tasyahudnya. Ketika duduk tasyahud akhir menjadi rukun fi'li, itu ya, ketika duduk tasyahud akhir menjadi rukun fi'li, maka bacaan tasyahudnya menjadi rukun qauli. Ketika dia menjadi rukun qauli, maka tidak boleh ada huruf yang lepas atau tasdid yang tidak terbaca, begitu. Jelas ya? Itulah hukumnya. Nah, kemudian wa tasdidu assalamu wahidun. Assalamu, lafad assalamu, alif lam sin sidah fathah as, sin fathah sa, assa, lam alif fathah la, assala, mim domamu, assalamu. Nah, gitu kan ngejabi itu kita dulu. Dalam kalimat alam lafad assalamu wahidun, tasdidnya 1. Wahwa ala sin, yaitu tasdid yang berada di atas huruf sin. Wa tasdidatu alaika,
alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, ini orang sering lewat di sini nih, ya. Dan dua tasdid. Tasdid pada kalimat, pada lafaz ayyuhan nabiyyu. Ayyuha itu tasdid. Kalau kita baca alaika ayyuhan nabiyyu, nah itu udah salah dah. Keliru dah. Ngeri. Jadi akhirnya apa tuh? Akhirnya ya sholatnya jadi ya wallahu a'lam dah sholatnya. Jadi menurut hukum, menurut fikih, menurut syariah, ya sholatnya tidak sah begitu. Kenapa? Sebab ayyuha yakni harus tasdid, dia tidak baca tasdid. An-nabiyyu yang harus dibaca tasdid, dia tidak baca tasdid, dibaca ayuhan nabiyyu, ayuhan nabiyyu, ayuhan nabiyyu. Nah, bisa gitu. Ayuhan, nah ayuhan tahan dikit. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, gitu. Mau cepet boleh, baca cepet nggak apa-apa, asal pas gitu. Asal tek 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 pas, cepet, bacanya cepet banget. Nggak apa-apa kalau pas. Ini kalau udah cepet salah, udah. Apalagi lamban, bacanya lambat pelan. Lambat pelan salah, tambah ancur-ancuran gitu kan. Ya, lebih baik dia lebih baik cepat tapi salah ya, salah juga. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia cepet salah, nah, ya begitulah benar. Nah, lambat salah tambah gak benar. Nah, gitu ya. Nah, jadi ayyuhan nabiyyu itu ada 3 tasdid, jangan sampai 2. Salah satu ada 3 tasdid, wahia yaitu alal ya'i, 1 di atas huruf ya, ayyuha ya, fi ayyuha pada lafaz ayyuha, wan nun, wan nuni wal ya'i dan huruf nun dan ya. Nah, ada tasdid itu allazaini, yang keduanya itu alan nabiyyu, di atas lafaz an-nabiyyu, alaika ayyuhan nabiyyu. Begitu ya. Nah, nabiyyu itu tasdidnya 2. Yang pertama ada di huruf nun, anna. Yang kedua ada di huruf ya, akhir kalimat nabi itu, yaitu an-nabiyyu, yaknya tasdid. Nah, wazalika yang demikian itu tuh menggunakan 2 tasdid di huruf nun dan di huruf ya pada lafaz an-nabiyyu itu iza quri'a bil ya'i, apabila lafaz an-nabiyyu dibaca menggunakan ya, an-nabiyyu itu. Amma iza quri'a bil hamzati, apabila kalimat atau lafaz an-nabiyyu dibaca bil hamzati dengan huruf hamzah, bil hamzati dengan huruf hamzah menjadi an-nabiyyu, menjadi an-nabiyyu, itu fala tasdid alaihi, maka tidak ada tasdid di atasnya. Jadi kalau dia dibaca dengan ya, an-nabiyyu menggunakan tasdid. Kalau dia baca dengan hamzah an-nabiyyu, maka tidak menggunakan tasdid, gitu ya. Memang lafaz nabi ada yang menggunakan hamzah, ya ada. Ada yang nabiyyu pakai ya, ada yang nabiyyu pakai hamzah gitu. Begitu ada yang begitu. Ada orang baca nabiyyu ya boleh, enggak salah. Enggak, emang ada gitu kan. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa, emang ada kok kalimat itu. Nah, berarti dia tidak boleh menggunakan tasdid kalau dia menggunakan hamzah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu. Nah, itu menggunakan hamzah maka boleh.
tidak menggunakan tasdid. Tapi kalau dia menggunakannya sebagaimana kebiasaannya, ayyuhan nabiyyu, nah itu salah, harus menggunakan tasdid. Ayyuhan nabiyyu. Kalau pakai hamzah, ayyuhan nabiyyu, gitu. Nggak pakai tasdid. Karena nggak pakai tasdid? Karena pakai hamzah, gitu. Itu permainan sorop ntar tuh ya.